Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan terus menuntun, menolong kita. Dan Tuhan yang terus menopang segala usaha dan bisnis kita di Mastro Group ini. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang peranan Roh Kudus di marketplace. Sebelumnya mari satukan hati, kita mohon Tuhan menuntun dan menolong kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kehidupan kami hanya boleh ada sampai hari ini karena kemurahan dan berkat-Mu. Malam hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau sendiri yang menolong supaya kami mengerti kebenaran dan kami boleh berjalan dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini kita akan belajar 3 hal penting yang diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Parakletos, Sang Penolong sejati yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya yang akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Kita akan belajar dari 2 Timotius 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, 3 hal yang ditulis dalam ayat ini adalah 3 hal utama yang saudara dan saya perlukan untuk kita dapat bertahan dalam kehidupan kita, terutama di dalam bisnis, usaha, dan pekerjaan kita yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat berfungsi seperti yang Tuhan inginkan, menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Kita akan pelajari. Yang pertama adalah Roh Allah, Parakletos itu akan membangkitkan di dalam kita kekuatan. Kekuatan untuk apa, saudaraku? Kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk berusaha. Firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 18 berkata, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Saudara, kalau kita dapat bekerja, kalau kita dapat mencapai penghasilan, target-target, kekuatan yang ada bukanlah kekuatan dari diri kita sendiri. Kita harus mengerti bahwa Allah lah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan itu bukan hal yang buruk, saudaraku. Kekayaan adalah hal yang netral, tergantung siapa yang mengelolanya. Kalau saudara dan saya dipercaya Tuhan untuk memperoleh kekayaan, di dalam tuntunannya, saya percaya ada maksud Tuhan yang baik untuk kita, sehingga kita menjadi saluran berkat dari kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, mari berseru kepada Roh Kudus, minta kekuatan untuk berusaha, kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, kekuatan untuk menghadapi setiap persaingan yang sekarang ini semakin tajam, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, memberikan kita keberanian untuk menghadapi hari-hari yang ke depan, untuk menghadapi setiap tantangan. Bahkan kita tidak takut sekalipun prediksi ekonomi itu tidak memberikan sesuatu harapan untuk bisnis-bisnis tertentu. Tetapi kita percaya kalau Tuhan percayakan satu bisnis, satu produk di tangan kita, kita mengelolanya dengan sungguh-sungguh dan kita bergantung sepenuhnya pada kekuatan yang daripada Roh Kudus, maka kita memperoleh keberanian untuk melangkah, keberanian untuk melakukan inovasi-inovasi, keberanian untuk mengerjakan ide-ide kreatif, keberanian untuk membuat rencana-rencana ke depan, dan kita pasti diberikan kekuatan untuk melakukannya, untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, saudaraku, berseru kepada Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, keberanian, dan membangkitkan kita menjadi anak-anak Tuhan di marketplace yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus memberikan kita kasih. Di dalam marketplace, bisnis, usaha, dan pekerjaan,
kita membutuhkan kasih, cinta, suka akan pekerjaan kita, akan bisnis kita, toko kita. Karena kalau kita tidak mengasihi pekerjaan kita, maka kita mengerjakannya hanya sebagai satu rutinitas. Karena kita membutuhkan pekerjaan ini, kita membutuhkan penghasilannya, kita tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang lain, kita sudah kepalang tanggung membuka toko, kita sudah terlanjur membuat bisnis. Saudara, tidak seperti itu yang Tuhan inginkan ketika Tuhan menunjuk kita untuk masuk di dalam marketplace, di dalam bisnis dan usaha. Yang Tuhan mau adalah kita punya kasih, kita punya cinta terhadap pekerjaan kita, sehingga kita menghargai pekerjaan ini. Kita menghargai kantor kita, toko kita, produk-produk yang dipercayakan kepada kita. Kasih yang daripada Tuhan itu membuat kita mengerjakannya dengan enjoy, dengan nyaman, bukan dengan beban. Dengan demikian kita akan lebih berinovasi, kita akan berpikir lebih luas lagi, ide demi ide akan lebih dapat dihasilkan karena kita mencintai pekerjaan kita dan kita mau pekerjaan bisnis kita menjadi yang terbaik. Saudara, ada banyak orang yang berpikir saya hanya akan memilih bidang yang saya sukai lalu saya kerjakan. Tetapi di dalam Tuhan, apa yang dipercayakan, bidang apapun yang Tuhan berikan, talenta apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, cintailah itu, kasihilah itu. Belajar mencintai rutinitas-rutinitas yang harus kita lakukan. Karena dengan demikian kita akan melewati hari-hari dengan sukacita, dengan gembira. Kita ada di kantor dengan hati yang damai, hati yang penuh dengan sukacita. Kita mengerjakan tugas kita di toko dengan bersukacita. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, percayalah saudara, saudara tidak dapat melakukan yang terbaik untuk pekerjaan, dan kinerja yang kita hasilkan tidak yang terbaik. Kalau kita tidak memberikan kinerja yang terbaik, produktivitas kita tidaklah yang terbaik, dan apa yang kita hasilkan, apa yang Tuhan berikan sebagai berkat, bukanlah yang maksimal. Mulai hari ini saudaraku, minta Roh Kudus memberikan di dalam hati kita masing-masing kasih kepada pekerjaan kita, kasih kepada bisnis, kepada toko, kepada proyek kita, karena itulah yang Tuhan percayakan di tangan kita. Yang ketiga saudaraku, Tuhan berikan kepada kita adalah ketertiban. Di dalam bahasa aslinya, ketertiban ini lebih pada disiplin, lebih pada sound of mind. Jadi di dalam pekerjaan kita butuh kedisiplinan. Kita butuh untuk mengorganize pekerjaan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak asal-asalan mengerjakannya. Kita perlu melakukan secara teratur setiap hal yang kita perlu untuk usaha kita, pekerjaan kita dapat maju saudaraku. Kita perlu keteraturan. Kita perlu ada banyak hal yang kita organize sedemikian rupa sehingga berjalan di dalam kedisiplinan. Kita memang perlu spontanitas di dalam pekerjaan, tetapi untuk membuat pekerjaan usaha bisnis itu long lasting, perlu kedisiplinan, perlu komitmen. Oleh karena itu saudaraku, kita harus memperlengkapi usaha kita, bisnis kita dengan kedisiplinan. Yang pertama, disiplin di dalam diri kita sendiri. Apa-apa yang menjadi tugas kita, disiplinlah melakukannya. Lalu kemudian kita harus mendisiplin juga karyawan. Tim kita pun harus disiplin. Ada meeting yang teratur, ada perencanaan yang teratur, ada evaluasi yang teratur, sehingga semuanya dapat dilakukan dan kemudian dapat dievaluasi dan hasilnya kita akan dapat maksimalkan. Disiplin dalam mengelola keuangan, disiplin dalam mengelola modal, juga disiplin dalam mengelola profit yang kita punya. Saudara, kedisiplinan dalam berbagai bidang itu sangat-sangat diperlukan untuk membuat usaha kita, bisnis kita, toko kita menjadi satu entity bisnis yang kuat, yang kokoh. Dengan disiplin yang baik, kita akan dapat merencanakan lebih baik apa yang akan kita lakukan, sejauh mana bisnis kita akan berkembang, dan terobosan-terobosan apa saja yang akan kita kerjakan di hari-hari depan. Kita perlu kedisiplinan.
dan Roh Kudus akan memberikannya kepada kita. Asal hati kita mau untuk dituntun, untuk ditata sedemikian rupa oleh Roh Kudus. 3 hal ini saudaraku, saya percaya kita semua melakukannya. Mastro Group akan dibawa Tuhan terus naik. Kita perlu membangkitkan kekuatan, keberanian untuk maju dan untuk bergerak, menerobos terus apapun yang menjadi tantangan kita. Kita perlu mencintai pekerjaan kita, usaha kita lebih lagi. Dan kita perlu mempunyai ketertiban, kedisiplinan di dalam pekerjaan kita. Dan kita perlu menata kembali dengan disiplin, dengan teratur semua pekerjaan kita, semua perencanaan kita, semua proyek kita, sehingga kita bisa memastikan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa, dan Tuhan pasti akan memberkati setiap tangan-tangan yang bekerja dan memberikan yang terbaik, karena Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan berkata, tangan-tangan yang rajin Tuhan akan berkati. Mari maju terus saudaraku dalam tuntunan Roh Kudus dan bangkitkan semangatmu. Kita percaya Roh Kudus akan terus menuntun saudara dan saya dan juga Mastro Group dengan semua lini usahanya dan memberikan untuk kita masa depan yang penuh harapan. Mari kita tutup pemuritan malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami minta biarlah Roh Kudus-Mu ada di setiap hati rekan-rekan sekerja di Mastro Group, terutama para pemimpin kami Tuhan, karena Roh-Mu yang akan membangkitkan kekuatan di dalam diri kami, memberikan kami keberanian, dan Roh Kudus yang akan menimbulkan kasih yang lebih lagi dalam hati kami, dan juga akan mengajar kami untuk disiplin, untuk tertib dan teratur dalam pekerjaan kami. Kami sungguh membutuhkan-Mu ya Roh Kudus, karena Engkaulah yang sanggup menuntun kami kepada jalan-jalan yang terbuka, kepada pintu-pintu yang terbuka bagi bisnis dan usaha kami. Dan kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah penuntun langkah-langkah kami. Kami menyerahkan seluruh Mastro Group, semua bisnis, toko, dan usaha-usaha yang dikerjakan. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan yang terus menopang. Berikan kepada kami Tuhan seluruh karyawan, terutama pimpinan-pimpinan kami, dan juga CEO kami Bapak Sugiono, hikmat-Mu, pengetahuan dan kebijaksanaan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, masa depan yang Tuhan berikan kepada Mastro Group adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak, ini seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan, hikmat, pengetahuan, dan tuntunan Roh Kudus akan beserta dengan engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.